Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gimana? Judulnya lumayan membuat penasaran kan? Ini adalah analisa saya pribadi menggunakan kartu yang saya lihat. Nah, kenapa kok saya merasa pede? Karena kemarin pun saya analisa Jokowi akan naik lagi, ya ternyata berhasil. Apakah saat itu saya dibayar pemerintah? Dari dulu sampai sekarang pun saya nggak ada yang membayar. Dan memang saya lakukan ini, saya melihat menggunakan kartu, dan saya lihat peluang yang memang ada. Sehingga kalaupun sekarang ini terjadi, nggak ada namanya apakah saya dibayar oleh buzzer, atau Pak Ganjar, atau siapapun, tidak ada sama sekali. Saya bukan seseorang yang melakukan ini karena diperintah oleh orang lain, dan ini saya lihat menggunakan kartu saya. Dan ini adalah pengandaian yang pasti akan masuk akal. Kenapa begitu? Coba ikuti sampai selesai, dan kita akan berdiskusi nanti di kolom komentar. Sebelumnya saya akan katakan bahwa ini semua saya lihat menggunakan kartu, dan semua akan saya jelaskan selogis mungkin. Sudah duduk? Saya akan mulai. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo ini Jowo Tulen. Jadi nggak ada campuran dari yang lain. Oh, Denny Darko rasis? Enggak, bukan rasis. Tapi mengingat bahwa memang ceritanya dari semua ini tuh mungkin gimana ya ngomongnya ya. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, ada sebuah pusaka leluhur yang kita ini mungkin tidak terlihat, yang membuat, dan ini diamini oleh semua petinggi negara, kalau presiden ini harus orang Jawa selama ibu kota negara masih di Pulau Jawa. Itulah karenanya kemarin Pak Jokowi sempat ingin memindahkan ke pulau lain, tetapi terus banyak penentangan. Tapi yang terlihat di sini adalah kalau ini masih di Pulau Jawa, sepertinya presiden ini harus orang Jawa. Ingat, saya bukan rasis, ini adalah sesuatu superstitious, tapi mau nggak mau ini sesuatu yang terjadi. Dan kita lihat semua presiden ini memang akhirnya Jawa semuanya gitu. Kalaupun ternyata keluar sedikit dari pakem ya, Pak B.J. Habibie yang ya, itu kan gantiin Pak Harto. Dan kalaupun Bu Megawati yang nggak sepenuhnya Jawa, karena ibunya bukan orang Jawa ya, Jambi atau mana ya. Ini adalah karena ya keturunannya Pak Soekarno. Tapi selain itu, Gus Dur lah, Susilo Bambang Yudhoyono, kita tahu Pak Jokowi, dan ke belakang lagi itu semua wong Jowo. Jadi kalau saya kira di sini, kenapa kok seperti itu? Karena ya saya pikir ini adalah satu hal yang, kembali lagi ya saya tekankan, saya tidak rasis, tapi satu hal yang kita rasanya nggak akan atau susah untuk menentang, kecuali jika ibu kota negaranya ini tadi dipindahkan ke pulau lain. Oke? So, no debate, nggak usah berdebat tentang ini. Kalaupun mau mendebat, silakan mendebat sejarah, tapi yang saya lihat ini adalah sebuah hal yang kuat sekali. Nah, sedangkan yang satu, kayaknya nggak pure Jawa ya, dan wanita. Nah, kenapa wanita? Karena saya lihat presiden itu rasanya masih harus tetap laki-laki. Loh, Denny Darko sekarang seksis? Bukan seksis, tetapi ini preference. Saya katakan jika Bung Karno atau I.R. Soekarno itu masih ada, saya yakin ini akan, kalau harus milih di antara dua, saya akan melihat bahwa beliau ini akan lebih memilih Pak Ganjar Pranowo dibandingkan Mbak Puan Maharani. Oh ya, sekarang penempatannya bukan Bu Puan. Sekarang positioningnya atau propositionnya sekarang jadi Mbak. Oke? Apakah mau menekankan kejawaan? Kita akan bahas di konten lain. Tapi yang terlihat di sini, ini adalah kelebihannya. Dan kenapa Pak Karno akan lebih memilih? Karena laki-laki. Nah, kita tahu bahwa Bung Karno ini orangnya juga sangat manly. Tahu bahwa kalau masalah kepemimpinan dan sebagainya, dia pasti tidak akan mentolerir. Tapi kalau saya pikir di sini, ini preference akan lebih memilih ya ini tadi, Jowo, lanang atau laki-laki yang saya lihat. Nah, berikutnya lagi yang akan kita lihat di sini adalah terbukti kerja. Yang satu kerja, ya kerja juga. Tapi orang-orang itu di era sosial media seperti sekarang ini terkomunikasikan kalau Pak Ganjar ini kerja. Nah, mungkin sayangnya Mbak Puan ini tuh telat gitu, nggak disebarkan berita kalau beliau ini bekerja. Jadi kalau seandainya dia sudah memiliki tim sosial media yang sekuat si kompetitornya ini tadi, saya pikir ini akan jadi satu kekuatan yang sangat-sangat kuat sekali. Dia memiliki terah, memiliki darah keturunan nitis langsung seperti itu. Ya mungkin kekurangnya cuma dia seorang wanita. Tetapi selain itu, saya pikir cucu Bung Karno itu adalah satu hal yang gak akan bisa dibeli di mana-mana. Dan sebagai pendiri negara, saya pikir seharusnya beliau sudah melihat ada sebuah
kans yang besar yang harusnya sudah disongsong. Cuman karena ya sibuk sebagai ketua DPR RI, akhirnya dia tidak mungkin belum melek tentang ini dan akhirnya telat seperti sekarang ini. Sehingga kalau ditanya lagi akan lebih terkomunikasikan rakyat, terutama para milenial dan zenial ini tadi, itu taunya ya Pak Ganjar, karena dengan lapak Ganjarnya, dengan temu desanya, dengan semuanya ini beliau itu begitu ramah terhadap para pengguna sosial media yang langsung akan merebut hatinya. Dan ingat tuh, 2024 nanti pemilih pertamanya itu adalah anak-anak yang kemarin ini masih baru masuk kuliah, atau mungkin di kemarin itu masih SMA, dan jelas kalau ditanya mereka akan pasti lebih memilih Ganjar Pranowo. Dan berikutnya lagi dilihat di sini adalah beliau ini memberikan satu, kalau boleh dibilang itu citranya itu andap asor, orang yang selalu ramah, orang yang selalu sopan. Kita mengingat bahwa Pak Jokowi pernah secara ya ini ditangkap kamera, kita tidak tahu waktu itu ini pencitraan atau tidak, mencium tangan kompetitornya waktu itu, mencium tangan lawan politiknya, dan itu menjadikan beliau langsung dicintai oleh semua orang. Karena memang di era sosial media seperti sekarang, di mana semua orang itu bisa diraih menggunakan sosial media, seseorang pemimpin di Indonesia itu harus yang bisa memenangkan hati kebanyakan rakyatnya. Dan karena Indonesia sebagai negara berkembang, masih banyak sekali masyarakat menengah ke bawah, mereka akan lebih suka orang-orang yang dicitrakan itu mendengarkan mereka, sebagian yang merupakan bagian dari mereka, orang-orang yang menyapa mereka secara langsung, ikut kotor bersama mereka dan tahu mereka ini siapa. Dan mengingat itu tadi, maka mereka ini merasa kalau seandainya harus memilih mana yang lebih merakyat dan mana yang lebih pejabat, masyarakat pasti akan masih memilih mana yang lebih merakyat. Dan karena itulah Pak Jokowi ini terpilih. Lawannya itu kalau saya pikir, kalau zaman saya SMA dulu, SMP, kuliah, Pak Prabowo itu adalah satu karakter presiden yang, calon presiden yang nggak akan mungkin bisa dikalahkan. TNI, gagah, tampan, orang yang visinya luar biasa, mahir berbahasa asing, dan pergaulannya internasional. Tapi masyarakat ini menginginkan seseorang yang benar-benar ini bukan pejabat, orang yang tidak mengangkat tangannya di atas, orang yang bersama-sama, orang yang datang, yang blusuan. Nah, saya pikir nanti 2024 masih akan seperti itu, bahkan akan lebih lagi. Karena dengan 5G, masyarakat akan lebih ingin mengetahui orang ini setiap hari itu ngapain. Dia tidak ingin orang yang hanya dicitrakan, tetapi ya pembuktiannya itu tidak ada. Maka daripada itu, mengingat ini, walaupun masih 2 tahun atau 2,5 tahun lagi, ini sudah terlihat bahwa ya saya pikir Pak Soekarno, kalau ternyata dia hidup di masa sekarang dan juga melihat perkembangan sosial media, saya pikir pasti akan lebih memilih Pak Ganjar Pranowo. Dan kita akan lihat lagi bahwa Pak Ganjar ini itu lahir miskin, terus kemudian menjadi seseorang yang sukses seperti sekarang ini. Persis seperti kehidupan Pak Soekarno itu sendiri. Bukan seperti, ya mohon maaf, bukannya di sini saya membandingkan, tetapi semua keturunan Pak Soekarno lahir dalam keadaan, ya kalau orang bilang itu silver plated, sudah diberikan semua kemewahan dunia. Nah, apakah itu salah? Tidak. Tapi saat ini tadi diceritakan dengan cara yang ya tidak nyampe ke masyarakat, masyarakat akan lebih memilih cerita-cerita seperti itu tadi. Seseorang yang mulai dari bawah, dia merasakan miskinnya hidup seperti apa, terus kemudian naik dan menaiki tangga hingga akhirnya beliau ini menjadi seorang pemimpin. Saat ini masyarakat sangat-sangat menginginkan pemimpin yang seperti itu. Dan kalau ternyata cerita tandingannya tidak terlalu baik, ya saya pikir itu tadi, jika Bung Karno ada, pasti akan lebih memilih storytelling yang akan lebih menarik. Dan berikutnya lagi, yang tidak dan susah untuk disamai di sini adalah sama seperti Jokowi, beliau ini populer di kalangan anak-anak muda. Orangnya begitu down to earth, bahkan sering menggunakan pakaian band rock ternama. Dan kita lihat bahwa beliau ini suka sepedaan dan sebagainya. Ini sangat-sangat mencitrakan anak muda. Walaupun secara usia Pak Ganjar sudah masuk setengah abad dan Mbak Puan ini lebih, saya kaget ternyata usianya 47, cuman beda 3 tahun dengan saya. Tetapi ini kelihatan banget walaupun rambutnya putih, tapi beliau ini funky. Dan kalau memang akhirnya dicitrakan seperti itu, dan mengingat bahwa anak muda adalah core atau inti dari pembangunan yang sebenarnya, saya pikir agar ini semua bisa mengajak semakin banyak anak-anak muda untuk ikut dengan nasionalisme mereka, Pak Ganjar ini masih akan tetap menang di dalam faktor tersebut tadi. Dan yang lebih
terlihat lagi di sini itu adalah beliau ini dapat endorse dari Pak Jokowi. Kenapa begitu? Mengingat saat ini dengan kondisi Bu Puan akhir-akhir ini mengeluarkan sebuah pernyataan, ya walaupun sebagai anggota DPR RI ya, yang sepertinya mengkritisi pemerintah. Padahal orang-orang tahu bahwa Bu Puan ini ada di partai yang sama dengan partai pemerintah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Beliau ini tampak ingin membuat front di depan Jokowi dan Ganjar Pranowo. Dengan seperti ini, otomatis Jokowi dan Ganjar ini seperti dibarengin jadi satu. Dan kalaupun ternyata nanti Jokowi tidak akan bisa melanjutkan di periode berikutnya, dan memang kenyataannya seperti itu, otomatis semua pendukung Jokowi, semua relawan Jokowi ini akan pindah gerbong masuk ke gerbongnya Pak Ganjar. Dan jika ini terjadi, maka dia adalah satu orang yang memiliki kekuatan politik yang tidak akan terhenti dan akan susah untuk di stop di 2024 nanti. Dan selain itu, kalau dilihat dari usia, ya usianya matang. Walaupun Pak Soekarno waktu menjadi Presiden RI ini usianya masih 44 tahun, seusia saya sekarang. Tapi mengingat bahwa kondisi Indonesia mungkin sekarang ini berbeda dengan dulu, dan memang kalau dulu kita susah menemukan seseorang yang akan bisa menandingi seorang Bung Karno. Mungkin saat ini kalau dilihat 47 dan 51 ya, ini orang akan lebih memilih kematangan usia yang lebih baik. Dan kalaupun ternyata ada Kang Emil, ada Pak Anies dan sebagainya, kita di luar itu, tetapi kalau seandainya pun sekarang ini tetap di gerbong PDI dan harus memilih kader yang mana, saya pikir jika Bung Karno masih ada, beliau masih akan tetap memilih Pak Ganjar dibandingkan cucu beliau sendiri. Dan terakhir kali di sini, ini satu hal yang mungkin agak begini. Kita tahu bahwa pemilih wanita itu lebih banyak dibandingkan pria. Rasio kelahiran saja wanita lebih banyak. Dan pria lebih banyak yang apatis dibandingkan wanita. Kita tahu bahwa emak-emak adalah penggerak dunia. Emak-emak adalah core dari netizen yang sesungguhnya. Sehingga kalau ternyata nanti Pak Ganjar itu naik, orang pasti akan, terutama wanita ya, akan membicarakan tentang gantengnya presidenku dan sebagainya. Ya mungkin karena sebelumnya udah ketemu Pak Jokowi yang ya mohon maaf Pak Presiden, tapi kan kalau dibandingkan Pak Ganjar ini, Pak Jokowi ini pas-pasan gitu. Nah Pak Ganjar ini yang ganteng, funky, orangnya tegap tinggi, dan ini kayaknya satu hal pemberian Tuhan, satu fortune yang nggak akan bisa disamai oleh orang-orang yang lain. Dan saya pikir ini adalah yang akan menangkap hati para emak-emak ini tadi. Sama kayak dulu orang ingin memilih Pak Prabowo. Kalaupun nanti Pak Prabowo akan naik, ya tetap namanya emak-emak pasti lebih pilih yang lebih muda. Betul kan? Nah, saya pikir ini adalah satu hal yang jadi penentu. Sama juga dulu waktu Bung Karno itu menjadi presiden, dengan ketampanannya ini tadi, orang-orang ini langsung terkesima. Dan saya pikir kalau ini sih nggak cuma Bung Karno, kayaknya wanita-wanita akan lebih memilih Pak Ganjar. Walaupun wanita-wanita ini pasti akan bermimpi kalau presidennya nanti wanita lagi kayak zaman Bu Mega dulu seperti apa. Tetapi kembali lagi, mungkin saja ini adalah fantasi saya. Mungkin saja analisa saya keliru, tapi di sini ada satu hal yang saya coba bayangkan. Kalau seandainya Bung Karno atau Pak IR Soekarno itu masih ada, dan kalau ada berarti usianya saat ini beliau tuh 1901. Berarti kalau sekarang ini 2021, berarti usianya berapa ya sekarang ini ya? Tapi saya pikir ini adalah satu hal yang nggak mungkin. Tapi kalau ternyata pun beliau masih ada, saya pikir ya itu tadi. Kalau dihadapkan dengan dua, beliau akan lebih memilih Ganjar Pranowo. Saya pun mungkin akan memilih begitu. Kalau Anda, nah tuliskan komentar di bawah ini. Saya ingin tahu, dan yuk kita ngobrol, karena walaupun 2024 dianggap masih jauh, tapi untuk persiapannya kayaknya mulai dari sekarang. Tapi ingat, sekarang yang paling penting adalah penanganan COVID-19. Jangan pergi kemana-mana, terutama kalau ternyata tidak penting atau nggak harus darurat, dan jaga prokes dimanapun kalian berada. Utamakan 3M, dan jika terjadi sesuatu utamakan juga 3T. Kita selalu ingat dan selalu patuhi apapun yang ditentukan oleh pemerintah saat ini, dan harapannya apapun tadi menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar, bersatu, dan akan berpengaruh di dunia suatu hari nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.